Perkenalkan, nama saya Trisna Febi Nurlaili. Dan saya Raihatul Jana El-Mutakin. Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu universitas di Surabaya, yaitu Universitas Airlangga. Oke, mari kita keliling-keliling Universitas Airlangga. Halo guys, sambil berkeliling-keliling, enaknya kali ini kita bahas apa ya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah tujuan pendidikan khususnya kuliah itu hanya untuk mencari pekerjaan, dan apa tujuan yang lain menurut mahasiswa UNER. Mari kita cari tahu. Let's go. Terik matahari tentu tidak menyurutkan semangat kita untuk berkeliling-keliling. Oke, kali ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswi UNER. Boleh berkenalan? Namanya siapa? Nama saya Ayu Monika. Oke, Kak Monika dari prodi apa di UNER? Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Sastra Inggris. Wah, pastinya pintar bahasa Inggris ya. Oke, Kak Monika, kita mau sharing-sharing ya. Menurut Kak Monika, apakah tujuan pendidikan, terutama kuliah itu hanya untuk mencari pekerjaan, dan apa tujuan-tujuan yang lain menurut Kak Monika? Boleh jawab. Aku terjujur ya. Kalau menurutku, kalau kuliah tujuannya cuma buat cari pekerjaan, itu menurutku tujuan yang sangat sempit ya. Karena kalau kamu kuliah tujuannya cuman agar dapat pekerjaan, itu kayak pemikirannya sempit banget. Jadi kalau menurutku tujuan kuliah buat dapat kerja itu benar, tapi jangan jadiin itu satu-satunya tujuan. Nah, gitu. Nah, kalau menurutku tujuan kuliah selain untuk mendapat pekerjaan, untuk yang menurutku hal yang paling dasar itu keterampilan untuk berkehidupan gitu, untuk bersosial, agar menjadi, menurutku salah satu cara untuk sebagai batu pijakan gitu, untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Kan dalam agama kita kan dijelaskan kalau sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi yang lain. Nah, dalam kuliah itu bisa kita jadikan tempat untuk kita bermanfaat untuk yang lainnya. Setelah lulus gitu. Ya, setelah lulus. Nah, kuliah ini kita jadikan buat maksimalin kapasitas kita untuk tahu apa sih skill kita, apa sih hard skill yang harus kita tingkatin, dan soft skill juga. Nanti kan kalau skillnya itu udah dapet kan, nanti pekerjaannya itu mengikuti dengan sendirinya kayak gitu ya. Kan ya, kalau punya semuanya kan ngikutin, bukan kamu yang nyari-nyari. Nah, gitu. Sudah, menurut dipotong Dek. Ya, saya setuju sih atas jawabannya Kak Monika tadi. Karena kita sebagai mahasiswa minimal bisalah meningkatkan kapasitas diri kita agar kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Seperti kata Kak Monika, khairul nas anfa'uhum linnas. Ya, terima kasih Kak Monika. Oke, apakah ada tambahan lagi mungkin tentang hal tadi dari Kak Monika? Kalau di aku sih menurutku cukup. Oke, terima kasih ya Kak Monika. Silahkan dilanjut aktivitasnya. Maaf mengganggu ya. Iya. Oke. Sekian. Sampai ketemu di mana Kak? Di lain kesempatan. Oke. Mungkin di Royal Plaza juga bisa. Nanti bisa kontak-kontakan. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, yuk mampir ke kantin buat nyantap beberapa makanan pengganjal perut. Setelah kenyang, yuk kita coba menanyai mas-mas ganteng yang ada di sana.
Halo Kak, Assalamualaikum. Dalam Oke, saya boleh tanya-tanya sedikit ya? ya Oke. Boleh perkenalan dulu, namanya Kak siapa? dulu saya Ahmad Zulkifli Panggilannya siapa? Ahmad Oke, Kak Ahmad. Kak Ahmad, di UNER prodi apa? ilmu sejarah Ilmu sejarah. Terus sejarah di sini tuh masuk kelas apa? bukan ilmu budaya. Boleh kita sharing-sharing tentang pendidikan nggak ya? Oke, jadi saya mau tanya, apakah tujuan pendidikan khususnya kuliah itu hanya untuk mencari pekerjaan? Dan menurut Kak Ahmad itu apa tujuan-tujuan yang lain? Boleh dijelaskan? Menurut saya sendiri kita tidak untuk mencari pekerjaan saja, tapi untuk contoh yang lain, yaitu untuk melatih skill-skill pribadi atau mengembangkan minat bakat pada diri sendiri, seperti melatih kepenulisan, melatih kepanitiaan, sosialisasi, saling menghormati satu sama lain, dan itu lebih pentingnya itu seperti proyek kedepannya untuk penyelesaian itu, seperti kayak kelulusan habis kuliah, arah yang akan dituju itu seperti apa. Oke, tapi Kak ya, sering ya kita mendengarkan orang tua itu bilang kayak gini, ayo belajar yang rajin biar besok jadi dokter, biar besok jadi tentara, kayak gitu. Nah, kata-kata orang tua yang seperti itu secara tidak langsung kan ya memang menyemangati anak-anak untuk belajar, akan tetapi secara tidak langsung kan mendoktrin anak bahwa tujuan pendidikan itu yaitu untuk mencari pekerjaan, kayak gitu. Gimana kayak gitu? Ya memang seperti ya, kayak pekerjaan tersebut itu emang didirikan pada pendidikan khusus, seperti guru, dokter, tentara itu tidak ada pendidikan khusus untuk agar bisa masuk pada pekerjaan. Tapi untuk masalah pendoktrinan, untuk setiap kayak mahasiswa sendiri atau anak yang berpendidikan itu pasti akan mencari pekerjaan pada kedepannya untuk yang dia tekuni selama waktu itu, yang dia cari, yang dia minati gitu loh, kayak pekerjaan yang akan dia tuju gitu. Jadinya kalau orang tua mendoktrin bahwa untuk belajar tekun untuk menjadi dokter, untuk menjadi polisi itu, kalau saya sendiri itu ya bahasa tersebut dominan saja, kayak boleh juga gitu. Nah tapi kan kemauan anak kan berbeda-beda gitu. Ya oke, jadi itu tadi penjelasan dari Kak Ahmad. Apa ada hal lain yang ingin disampaikan terkait pembahasan tadi? Cuma itu saja sih, kayak penerapan kalau misal perkuliahan tidak untuk bekerja itu sebenarnya ada benarnya, juga ada ketidakbenarnya sedikit. Iya, cuman tidak menjadi tujuan utama seperti itu. Ya, gitu. Oke, terima kasih Kak Ahmad atas waktunya. Silakan dilanjut kembali aktivitasnya. Mohon maaf mengganggu. Ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari mahasiswa-mahasiswa yang telah kita tanyai tadi, bahwa sebenarnya tujuan pendidikan itu bukan hanya semata-mata mencari pekerjaan ataupun mencari pengetahuan, karena pengetahuan bisa kita cari di mana saja, apalagi di zaman saat ini teknologi semakin canggih. Justru yang paling penting itu adalah yang pertama, membentuk struktur berpikir.
khususnya dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Karena ujung dari sebuah literasi adalah problem solving. Apalah gunanya kita berpikir jika tidak kita gunakan untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua ialah mengerti mindset atau pikiran dalam diri kita yang asalnya tidak tahu menjadi lebih terbuka. Apalagi saat ini kita kuliah, bertemu dengan orang-orang baru, ide-ide baru, bahkan tantangan yang sangat baru dalam hidup kita. Yang ketiga ialah social change, mengambil bagian atau perubahan dalam diri kita yang dapat merangsang inovasi dan berpartisipasi politik, penggunaan sumber daya manusia, bahkan dapat merangsang kepedulian terhadap lingkungan. Mau jalan kemana lagi ya kita? Tapi udah sore nih. Nah, setelah ini kita punya tips-tips buat kalian semua. Ikuti kita terus. Let's go! Nah, kita juga punya tips-tips supaya kuliah itu jadi nggak sia-sia dan bisa lebih meaningful dan bahkan lebih powerful. Yang pertama, yaitu tentukan purpose atau tujuan. Karena kalau tiada tujuan, maka tidak akan ada produktivitas. Maksudnya seperti ini, apa target jangka panjang teman-teman mungkin 10 tahun ke depan. Nah, 10 tahun ke depan itu teman-teman akan memandang diri teman kalian sendiri itu sebagai apa, seperti itu. Kalau misalkan tidak konkret, setidaknya di bidang apa yang kalian tekuni, seperti itu. Yang kedua adalah networking, adalah harta karun yang sangat berharga. Mungkin kita mendapatkannya dampaknya baru sekarang, tapi kalau kita menjaga hubungan baik, lambat atau cepat, kita akan menjadi circle yang membawa kita untuk menentukan siapa kita, bagaimana cara kita berpikir, dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga yaitu skill. Di saat kita punya skill, nah kita tahu nih skill kita apa, maka powernya itu ada di tangan kita. Daya tawar kita itu bertambah. Dengan kata lain, pendidikan itu tidak hanya untuk menciptakan robot-robot industri yang dengan ijazahnya kemudian berbondong-bondong melamar kerja. Itu boleh jadi salah satu alternatif dan realitas yang tidak mungkin bisa kita pungkiri. Karena dunia terus berubah dan mereka yang mempunyai skill sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh zamannya akan terus menciptakan kesempatan, bukan sekedar menunggu kesempatan. Dan pada intinya, mari kita mengoptimalkan masa-masa kuliah kita, karena waktu itu nggak bisa diulang. Dan waktu itu nggak akan menunggu kita sampai siap. Maka, ayo kita yang bersiap dan kita yang memaksimalkan diri kita supaya semuanya nggak sia-sia dan tidak terjadi penyesalan di hari depan. Sekian vlog dari kami. Saya Trisna Febi Nur Laili Dan saya Raihatul Jannah Al-Mustaqim. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung udah sore banget, jalan-jalan kita cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, guys.